Tujuan ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Indonesia, negara kita tercinta, saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan peningkatan di bidang infrastruktur. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan energi yang juga ikut meningkat. Salah satunya adalah kebutuhan akan bahan bakar, di mana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPH Migas, pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada bahan bakar jenis BBM umum. Dan hal ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena bahan bakar yang kita gunakan saat ini berasal dari minyak fosil yang tidak dapat diperbaharui. Dan diprediksi minyak fosil ini pada tahun 2050 akan punah. Sedangkan kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahan bakar ini. Seperti contohnya saja kendaraan bermotor yang kita gunakan setiap hari, di mana kendaraan bermotor ini mengonsumsi energi sebanyak 179 juta ton SBM atau setara dengan barel minyak. Dan kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang emisi terbesar, di mana dia menyumbangkan emisi CO2 sebanyak 71 juta ton. Ditambah lagi dengan gas emisi CO2 yang berasal dari pabrik-pabrik dan kepadatan penduduk. Dan emisi gas CO2 ini dapat memperparah pemanasan global. Hal ini menandakan bahwa bumi kita tercinta sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu mencari solusi. Dengan satu solusi, 2-3 masalah dapat terpecahkan. Mikroalga adalah makhluk hidup uniseluler yang berklorofil, membutuhkan CO2 dan sinar matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Menurut Scott pada tahun 2010, mikroalga mampu memproduksi biomasa dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tumbuhan. Mikroalga merupakan salah satu sumber biofuel generasi ketiga yang tidak bersaing dengan pangan dan pakan. Terdapat berbagai macam teknik kultivasi mikroalga, dua di antaranya yang paling populer yaitu sistem terbuka atau open pond, dan yang kedua yaitu closed photobioreactor. Sistem terbuka membutuhkan kolam sebagai media untuk kultivasi sehingga dalam pengaplikasiannya membutuhkan lahan yang luas. Oleh karena itu, muncullah sistem kultivasi tertutup sebagai solusi atas kekurangan yang dimiliki oleh sistem terbuka. Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya, sistem tertutup ini memiliki biaya operasional yang tinggi serta dapat terjadi akumulasi O2 yang dapat menurunkan produktivitas dari mikroalga itu sendiri. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah solusi, yakni modifikasi medium budidaya mikroalga guna mewujudkan rencana aksi nasional pengurangan emisi gas CO2. Adapun alat yang kami berikan berupa tabung vertikal yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dapat diaplikasikan pada lahan yang sempit seperti daerah perindustrian dan pinggir jalan raya. Adapun bagian-bagian penyusun medium ini yaitu tabung vertikal, kemudian penutup tabung, pipa penghubung, dan baling-baling pengaduk. Video di samping merupakan prototipe modifikasi medium budidaya mikroalga. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan mengenai mekanisme kerja dari medium ini. Medium ini terdiri dari tabung yang terbuat dari bahan benih. Hal tersebut bertujuan agar penyerapan cahaya matahari oleh mikroalga tersebut bisa menjadi maksimal. Pada bagian tepi atas tabung terdapat lubang-lubang seperti ventilasi udara. Lubang tersebut berfungsi sebagai jalan untuk masuknya CO2 dari udara sekaligus sebagai jalan keluarnya O2 yang dihasilkan oleh mikroalga tersebut. Selanjutnya, pada bagian tepi tabung, pada bagian samping terdapat pipa penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan tabung yang satu dengan yang lainnya sekaligus sebagai jalan keluar masuknya air beserta mikroalga pada saat proses persiapan kultivasi dan pada proses pemanenan mikroalga. Dan bagian atas tabung terdapat kincir atau baling-baling pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk mikroalga yang terdapat di dalam tabung agar terjadi konsumsi CO2 dan pelepasan O2 secara optimal. Baling-baling tersebut dapat digerakkan oleh angin. Berkaitan dengan hal itu, dikutip dalam sebuah jurnal bahwa tabung dengan volume 19 liter dengan konsentrasi karbon dioksida 5% dengan waktu kultivasi 200 jam akan menghasilkan 7,56 gram berat kering chlorella vulgaris
modifikasi medium dengan volume tabung 42 liter dengan waktu kultivasi yang sama, perkiraan hasilnya adalah 15,12 gram chlorella vulgaris dengan biomasa 28,12%. Untuk justifikasi anggaran uji coba modifikasi medium budidaya mikroalga selama 3 bulan diprediksikan mencapai Rp6.667.500. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, modifikasi medium budidaya mikroalga diperoleh dari gabungan sistem terbuka dan sistem tertutup. Kedua, medium budidaya mikroalga ini memiliki mekanisme kerja dengan menggabungkan teknik kultivasi, budidaya mikroalga, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Yang ketiga, modifikasi medium budidaya mikroalga dengan ukuran volume 42 liter diprediksi akan menghasilkan 15,12 gram berat kering chlorella vulgaris. Untuk itu, diharapkan modifikasi medium budidaya mikroalga ini dapat mengatasi masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga infrastruktur meningkat, Emisi gas CO2 diminimalisir, bahan bakar terbarukan tersedia, Indonesia maju!